Jadi beberapa hari yang lalu itu saya lihat YouTuber lain itu mengatakan seperti ini, YouTuber lain itu di videonya itu mengatakan seperti inilah. Kurang lebih artinya seperti inilah, kalimatnya dalam bentuk berbeda tetapi kurang lebih artinya seperti ini. Enak ya jadi YouTuber, hanya duduk di depan laptop dapat uang seperti itu. Nah, eh, pernyataan tersebut itu benar atau salah gitu ya. Buat teman-teman itu, menurut teman-teman itu benar atau salah gitu ya. Nah, nanti coba simpulkan sendiri bagi teman-teman itu benar atau salah gitu. Tapi akan saya jelaskan eh, bagaimana prosesnya gitu ya. Prosesnya itu ribetnya itu prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, secara umum ya kalau misalkan sudah sukses, sudah bisa dapat gaji bulanan, menurut saya memang enak. Tapi kalau belum itu prosesnya gimana? Itu teman-teman nanti buat kesimpulan sendiri setelah tahu ini. Bagi yang belum tahu ya, setelah tahu ini itu nanti simpulkan beneran enak atau tidak. Itu simpulkan sendiri gitu ya. Jadi yang pertama, ketika teman-teman itu mau dapat uang dari YouTube itu harus memenuhi syarat monetisasi ya. Kalau tahun dari tahun yang lama ya sampai sekarang itu syarat monetisasi itu harus 4.000 jam dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber. Jadi harus ngejar itu. Nah, itu sebagian YouTuber itu kesulitan untuk mencapai itu yang 4.000 jam. Jadi videonya itu harus ditonton 4.000 jam gitu. Yang nonton pastinya orang lain kan, bukan ditonton sendiri kan gitu. Harus 4.000 jam dan dapat 1.000 subscriber. Nah, 4.000 jam itu dalam waktu 12 bulan terakhir atau dalam waktu 1 tahun. Kalau misalkan dalam sudah lebih dari 1 tahun, itu nanti yang video jam tayang yang terlalu lama itu sudah tidak dihitung lagi. Misalkan jam tayang video saya 2 tahun yang lalu itu sudah tidak dihitung lagi. Yang dihitung itu cuma 1 tahun terakhir. Jadi dari hari ini sampai 1 tahun yang lalu. Lebih dari itu 1 tahun lebih 1 hari pun sudah tidak dihitung seperti itu. Nah, kemudian setelah mencapai ini ya teman-teman itu harus nunggu peninjauan. Nah, peninjauan itu ada yang lama, ada yang sebentar gitu, ada yang sampai 6 bulan, gitu, ada 3 bulan, ada yang 2 bulan gitu. Peninjauan itu lama sekali dan tidak ada jaminan dalam saat peninjauan itu monetisasi diterima. Belum tentu gitu ya, belum tentu monetisasinya diterima, banyak juga yang ditolak. Nah, di sini kan ada tulisannya kan, bisa diterima, bisa ditolak kayak gitu. Peninjauan itu bisa diterima, bisa ditolak. Alasannya kenapa? Karena yang peninjauan itu tujuannya untuk memastikan patuh pada aturan atau tidak gitu ya. Misalkan melakukan uh, melanggar pedoman komunitas, melanggar hak cipta atau apa dan lain-lain, misalkan konten yang tidak cocok untuk pengiklan dan lain-lain gitu. Itu nanti ditolak monetisasinya seperti itu. Jadi tidak langsung asalkan upload dapat uang, nggak bisa gitu. Harus memenuhi syarat dulu gitu ya. Setelah memenuhi syarat, dicek dulu, ada namanya peninjauan, dicek dulu patuh aturan atau tidak, bisa ditolak bisa diterima gitu. Kalau diterima, nah setelah teman-teman misalkan ya anggaplah monetisasinya diterima gitu, setelah monetisasi diterima teman-teman itu harus patuh pada aturannya, kalau tidak nanti monetisasinya bisa dicabut. Kayak traffic tidak valid itu banyak teman-teman yang dari YouTuber lain tanya ke saya itu, dia terkena traffic tidak valid, dia melakukan traffic tidak valid, monetisasinya dicabut, bingung kan kayak gitu. Itu artinya ketika monetisasi dicabut itu tidak dapat uang lagi. Ibaratnya sudah nol lah pendapatannya, nanti nggak bisa dapat tambahan. Misalkan pendapatannya di Google AdSense itu 1 juta, kemudian terkena traffic tidak valid, udah pendapatan 1 juta itu tidak bisa dicairkan karena tidak bisa nambah lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya bahkan jika teman-teman itu tidak melanggar peraturan pun ya, intinya ini ribetnya itu harus patuh pada aturan. Yang tidak tahu aturan itu ya siap-siap kena masalah gitulah, yang tidak tahu aturannya gitu. Nah, bahkan jika teman-teman sudah patuh ke aturan itu ada namanya minimum pembayaran, di sini ada nilai minimum. Jadi teman-teman itu harus ngisi ini, ada berbagai macam ya ini ya. Supaya pendapatan itu bisa cair, teman-teman itu harus ngisi informasi pajak, kemudian verifikasi alamat. Verifikasi alamat pun ada syaratnya gitu ya. Itu harus dapat uang $10 atau Rp130.000 gitu ya. Kemudian teman-teman metode pembayaran, harus ngisi metode pembayaran, itu artinya ngisi rekening. Ngisi rekening syaratnya itu harus
Nah, dapat $10 dulu gitu atau Rp130.000. Nah, setelah itu, nah itu teman-teman itu harus mengumpulkan $100 atau 1.300.000 gitu ya. Itu supaya pendapatan bisa cair. Nah, pendapatan cair sama seperti channel saya nih. Ini pendapatannya belum bisa cair gitu ya. Ini karena belum mencapai 1.300.000. Nah, ini kan 1.127.408. Ini kan belum bisa dicairkan. Jadi selama berbulan-bulan saya tuh nggak bisa cair tiap bulan. Channel saya tuh keadaannya itu memang agak sepi ya. Kalau misalkan teman-teman itu nanti nganggapnya itu misalkan ya 4.000 jam 1.000 subscriber itu sulit. Nah, lihat ini ya, channel saya ini dalam waktu 365 hari terakhir ya, atau 12 bulan terakhir ini 7.000 jam gitu, 7.000 jam itu mudah tuh, dapat 7.000 jam itu mudah. Dapat ini 1,8 ribu ini dalam waktu setahun itu 1,8 ya. Subscriber nambahnya segitu. Nah, tapi kenyataannya pendapatannya itu setahun itu cuma segini. Ini pendapatan dalam setahun 2 juta. Nah, kayak gitu. Jadi pendapatannya itu ya berdasarkan hitungan saya rata-rata itu pendapatannya itu video kita ditonton sekali itu cuma dapat kalau di rata-rata ya, kadang itu ditonton itu dapat uang, kadang enggak. Kadang dapat uang, kadang tidak dapat uang gitu ya. Dan saya rata-rata itu satu kali ditonton itu paling kalau di rata-rata ya, misalkan ada yang ditonton, ada yang enggak, ada yang ditonton dapat 100, ada yang ditonton dapat Rp10, ada yang ditonton dapat Rp50 gitu. Tapi kalau secara rata-rata ditonton sekali itu dapatnya hanya sekitar Rp8 sampai Rp15 gitu. Jadi harus ditonton banyak sekali penonton supaya bisa dapat uang gitu. Supaya ini bisa cair itu harus banyak sekali penonton. Kalau misalkan cuma upload video tapi penontonnya sepi, susah dapat uangnya, susah cairnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu buat teman-teman nanti bisa disimpulkan sendiri enak atau tidak gitu ya. Intinya ribet sekali, alurnya itu ribet sekali. Kecuali bagi YouTuber-YouTuber yang memang sudah lancar, sudah mencapai posisi di mana dia itu 1 bulan bisa cair itu sudah enak kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau yang 1 bulan masih belum bisa cair itu masih posisi yang antara enak dengan tidak enak. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, buat teman-teman pendapat teman-teman sendiri seperti apa gitu, enak atau tidak enak gitu ya. Yang jelas kondisi channel saya saat ini itu sebulannya paling hanya dapat 100 sampai 200-an ribu gitu. Belum pernah dapat sampai 300 ribu per bulannya. Jadi belum bisa dicairkan gitu. Jadi ini ya channel saya itu termasuk channel yang sepi. Jadi kondisi seperti ini termasuk sepi loh teman-teman. Jadi sehari itu ditonton video sehari ditonton sekitar 1000 penonton ibaratnya itu termasuk sepi. Jadi teman-teman itu videonya sehari ditonton 1000 orang itu bagi saya itu termasuk sepi. Kalau misalkan channel teman-teman sehari ditonton cuma 100-200 orang itu sudah sepi banget gitu. Itu sangat sepi gitu lah, sepi gitu. Jadi setidaknya itu seharinya itu ditonton sampai jutaan kali itu. Itu supaya minimal ratusan ribu lah. Sehari itu videonya ditonton ratusan ribu itu sudah termasuk ramai gitu. Kalau misalkan sehari cuma ditonton 1000, 2000 itu termasuk sepi gitu, termasuk sepi lah gitu. Nah, kalau sudah ratusan ribu penontonnya itu sudah ramai, udah bagus itu, sudah dapat uangnya lancar lah. Gitu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan sendiri lah. Jadi YouTuber itu enak atau tidak gitu ya. Cuma duduk di depan laptop dapat uang benar seperti itu atau tidak, simpulkan sendiri gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.